Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Resna Suci in Learn English with Miss Resna section. Pada video kali ini, Miss Resna akan membahas beberapa soal untuk persiapan atau latihan ujian sekolah mata pelajaran bahasa Inggris tingkat SMP kelas 9. Nah, jadi beberapa hari lagi murid-murid Miss Resna yang kelas 9 nih akan menghadapi ujian sekolah bahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan video pembahasan soal dan beberapa tips yang Miss Resna bagikan di video kali ini bisa bermanfaat ya untuk bekal kalian ujian. Soal-soal latihan ini Miss Resna buat berdasarkan kisi-kisi US tahun pelajaran 2021-2022 yang disusun oleh tim MGMP Kabupaten Garut. Bagi kalian yang membutuhkan file kisi-kisinya, berikut file soalnya, silahkan boleh dicek di kolom deskripsi ya. Alright everyone, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini adalah materi kelas 7 ya tentang introduction atau perkenalan. Nah, jadi di sini ada percakapan antara Iva dan Desi yang saling memperkenalkan diri, kemudian ada bagian yang harus kita isi gitu ya dengan ekspresi yang tepat. Oke, di sini kita lihat dulu percakapannya. Pertama kata Iva, "Hello, I'm Iva. Nice to meet you." Halo, saya Iva, senang bertemu denganmu. Kemudian kata Desi, "Hi, my name is Desi. Nice to meet you too." "Hai, nama saya Desi, senang juga bertemu denganmu," gitu ya, kata Desi. Kemudian Iva di sini bertanya, dan kita harus cari tahu kira-kira apa sih ini yang ditanyakan sama Iva ya. Ketika jawabannya dari Desi itu seperti ini. "I live at Rasuna Regency number 35A. Saya tinggal di Rasuna Regency nomor 35A," katanya. Jadi di sini pertanyaan Iva tentunya seputar tempat tinggal dari Desi ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, where do you live? Ya, cukup mudah ya. Di sini ada kata kunci live ya, kata live, tinggal. Di mana kamu tinggal? Desi, where do you live? Kemudian Desi menjawab, "I live at Rasuna Regency number 35A. Saya tinggal di Rasuna Regency nomor 35A," katanya. Jadi yang C ya jawaban yang betulnya. Oke, next number, ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini materi kelas 8 nih tentang greeting cards. Kita baca dulu soalnya ya. Dina is going to go to her cousin's graduation party. Which cards are suitable for her cousin? Oke, jadi di sini Dina katanya akan pergi ke cousin's graduation party, ke pesta kelulusan sepupunya ya. Ini acaranya. Kemudian di sini ditanyakan which cards are suitable for her cousin. Jadi kartu ucapan yang mana yang tepat untuk diberikan kepada sepupunya Dina. Oke, sekarang kita lihat nih satu-satu ya dari kartu yang pertama, kartu ucapan yang pertama. Di sini katanya congratulations on your new job. What is new job? Pekerjaan baru ya. Selamat atas pekerjaan baru kamu gitu. Kalau dilihat dari konteksnya, acaranya tadi kan graduation party ya, kelulusan. Dengan ucapan ini nampaknya kurang pas ya. Congratulations on your new job. Congratulations-nya ini untuk pekerjaan yang baru, sedangkan sepupunya Dina ini baru lulus kan ceritanya. Jadi yang A ini nampaknya sih salah ya. Kita lihat dulu yang B dan C ya. Oke, untuk yang B di sini kartu yang B, congratulations on your graduation. Oke, nah di sini dari kata awalnya aja congratulations, dari kalimat awalnya saja congratulations on your graduation, artinya selamat atas kelulusanmu. Ya, udah jelas ini cocok untuk diberikan kepada sepupunya Dina. Jadi meskipun kita tidak baca secara keseluruhan, ya kita bisa menemukan
bahwa kartu ini cocok atau tidaknya itu dari awal kalimatnya gitu ya. Oke, jadi yang B ini cocok ya, bisa diberikan kepada sepupunya Dina. Kemudian yang C nih, card C ya, kartu yang ketiga, kartu C di sini. To a wonderful young man on his graduation day. Ada kata-kata graduation lagi nih, graduation day. Oke, jadi untuk anak muda yang luar biasa di hari kelulusannya, katanya you've achieved so much and should be very proud. The sky's the limit, katanya. Nah, di sini juga cocok nih untuk dibawa dan diberikan kepada sepupunya Dina. Jadi yang betul adalah B and C ya, opsi B. Oke, jadi yang ada opsi A-nya salah ya, karena yang A ini tidak tepat untuk diberikan di acara graduation party. Alright, next. Kita ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini kita disajikan sebuah teks. Teks apa nih? Alright, so this is report text ya yang kita pelajari kemarin di kelas 9. Nah, untuk soal-soal yang diberikan teks seperti ini tidak begitu panjang ya. Nanti di soal-soal selanjutnya banyak lagi diberikan teks dan lebih panjang dari ini. Jangan khawatir, jangan shock dulu. Jadi kalian tidak perlu membaca teksnya dari awal sampai akhir, guys. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang berupa teks seperti ini, yang kalian harus lakukan pertama kali adalah baca soal. Fokus terhadap soalnya. Tidak perlu kaget melihat teksnya, tidak perlu membaca teks dulu dari awal sampai akhir, karena itu mungkin akan menghabiskan waktu gitu ya. Jadi yang paling utama itu adalah baca soal. Setelah baca soal, memahami soalnya, baru kalian tentukan langkah apa yang harus dilakukan. Karena rata-rata soal yang menyajikan teks seperti ini tuh tidak perlu kita memahami teksnya dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita bisa nge-scan aja nantinya gitu ya, apa yang perlu kita pahami atau apa yang perlu kita tangkap dari teks, tidak keseluruhannya gitu harus kita pahami. Oke, kita coba lihat di nomor 3 ini ya. Kita baca dulu soalnya ya. Jadi kita ke soal dulu nih guys. Where did the animal live? Yang ditanyakan adalah di mana hewan itu tinggal. Nah, berarti kita harus cari dulu nih. Ini kan kita belum paham ya, di animal apa gitu yang diceritakan. Nah, biasanya ini ada diutarakan di paragraf awal ya, menceritakan apa yang akan dideskripsikan. Oke, di sini kalimat awalnya, the polar bear is a bear native to the Arctic Ocean and its surrounding seas. Oke, jadi yang dibicarakan animal di sini adalah polar bear atau beruang kutub ya. Jadi beruang kutub itu adalah beruang yang katanya berasal atau asli dari Arctic Ocean dan lautan di sekitarnya. Oke, kita baca satu kalimat awal saja, ini sudah bisa menjawab pertanyaan. Ya, tadi kan pertanyaannya di mana tinggalnya? Oh, di sini dijawab katanya native to the Arctic Ocean. So the answer is A ya, in the Arctic Ocean. Oke, tuh kan, jadi tidak perlu dibaca semua ya. Ternyata kita baca satu kalimat awal saja sudah mendapatkan jawabannya. Selanjutnya nomor 4. Oke, nomor 4 ini materi Hope and Wish ya, kelas 9 juga. Materi kelas 9. Di sini ada percakapan antara Andi and Dita. Oke, di sini kata Andi, this traffic jam is terrible. I can't even move my car any inch. Jadi kata Andi, kemacetan ini sangat parah gitu ya. Ini macetnya parah banget nih gitu. I can't even move my car any inch. Saya tidak bisa menggerakkan mobil saya. Kemudian kata Dita, remember we have an English examination in the next an hour.
ingat kita ada ujian bahasa Inggris loh 1 jam lagi, katanya gitu ya. Nah, kira-kira mendengar ungkapan Dita itu, respon Andi, harapan Andi seperti apa ya? Oke, kita coba cek one by one ya. Dari opsi yang pertama, opsi A, hopefully the jam will never end. Apa artinya? Saya berharap kemacetan ini tidak pernah berakhir, katanya. Masa ya, 1 jam lagi mereka harus ujian, masa berharapnya kemacetannya tidak berakhir? Tidak mungkin dong, berarti yang A ini tidak tepat ya, salah. Oke, yang B, I wish the jam is going to be worse. Saya berharap kemacetan ini semakin buruk. Tentunya tidak ya. 1 jam lagi harus ujian nih, masa berharap yang buruk gitu. Kemudian yang C, I hope the jam end. Saya berharap kemacetan ini usai. Oke, yang ini betul ya. Jadi jawabannya yang C. Tapi untuk memastikan kita boleh cek juga nih yang D-nya. Yang D-nya, don't worry, just let it flow. Nah, kalau yang ini dia menenangkan temannya ya, tapi kurang tepat juga jawabannya. Jangan khawatir, santai aja lah gitu. Jangan kayak gitu juga ya, kan soalnya 1 jam lagi mau ujian tuh gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Alright, text again. Ini teks apa? Coba lihat dulu jenis teksnya. Ada kata a long time ago. Oke, ini narrative text ya. Kita pelajari juga kemarin di kelas 9. Tapi seperti yang Miss Resna bilang sebelumnya, tips dari Miss Resna ini jangan dibaca dulu teksnya. Kepanjangan ya. Kita lihat dulu soalnya. Nah, all men in the village fetch thick stick. The word fetch, katanya ya, kata fetch has a similar meaning to. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah fetch dan similar meaning. Apa itu similar meaning? Similar meaning itu berarti sinonim ya, atau makna yang serupa. Jadi kata fetch ini memiliki makna yang serupa atau memiliki sinonim dengan kata apa gitu ya. Nah, jadi di sini kalian hanya ditanyakan sinonim dari kata fetch. Kalau kalian sudah tahu artinya dari fetch ini, bahkan kalian tidak perlu membaca teksnya sama sekali ya. Terkecuali kalau misalnya kalian tidak tahu apa nih fetch. Untuk menebak-nebak, kalian bisa baca part yang dekat dengan kata ini gitu ya. Jadi ini kan si fetch ini coba dicari di teksnya. Ada di paragraf yang terakhir ya. All men di sini in the village fetched thick sticks and went back with her into the forest. Nah, jadi kalian boleh untuk menebak-nebak ini kira-kira artinya apa ya gitu yang tepat gitu. Kalian bisa lihat dari penggalan ceritanya. Jadi kalian coba artikan, kemudian pilihlah sinonim yang menurut kalian tuh kayaknya paling pas gitu. Tapi kalau kalian sudah tahu fetch ini artinya adalah mengambil ya, kalian tinggal memilih saja yang mana nih sinonimnya. Received, menerima. Caught, menangkap. Got, mengambil. Hit, memukul. Oke, kalau sudah tahu berarti kalian pasti akan langsung jawab got. Ya, tapi kalau tidak tahu berarti untuk dapat clue-nya kalian bisa baca dari konteks kalimatnya atau konteks dari part of the text-nya. Jadi kalian bisa baca dulu bagian dari teksnya, kemudian menebak kira-kira apa ya artinya gitu. Oke, next number. Nomor 6. Oke, ini nomor 6 merupakan PG kompleks ya. Jadi jawaban betulnya itu lebih dari 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini kalian juga tidak perlu membaca dulu teks dari awal sampai akhir karena bisa jadi kalian malah lupa gitu ya isi dari teksnya, apalagi kalau teksnya panjang sekali. Nah, di sini kalian fokus dulu ke soalnya apa yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah
The following statements are true except. Nah, jadi di sini katanya statement di bawah ini betul ya, kecuali ada kata except. Oke, jadi kalian harus mencari statement yang salah ya, karena ada kata except. The following statements are true. Statement-statement di bawah ini adalah betul kecuali. Nah, berarti kalian harus mencari statement yang salah. Nah, ini kita akan lihat statementnya satu persatu, kemudian dicocokkan dengan yang ada di teksnya. Mana yang salah? Oh, berarti itu yang kita checklist. Oke, paham ya? Yang pertama, Barack Obama is the Vice President of US. Nah, kita cari kata kunci President, Vice President, ada tidak di teks? Oke, di teks kita cari yang ada presiden-presidennya. Nah, ini ya di kalimat pertama ada. Barack Obama is the President of United States. Jadi katanya Barack Obama itu presiden dari US, presiden US ya. Sedangkan di sini dituliskan Vice President, wakil presiden. Berarti tidak tepat ya, karena yang betulnya itu adalah presiden, tidak boleh ada kata vice-nya. Oke, jadi yang statement pertama ini salah, kita checklistin ya, karena kita cari yang salah. Kemudian statement yang kedua, Barack Obama smiles a lot and loves peace. Oke, kita cari kata-kata smiles, loves, peace gitu ya di teks ini. Oke, kita cari katanya. Oke, di sini ada kata-kata peace nih. People from all over the world adore him because of his spirit and action in creating peace in the world. He also looks friendly because he always smiles a lot. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Barack Obama itu sangat menjunjung tinggi kedamaian di dunia gitu ya, perdamaian dunia. Dan dia juga ramah. Ya, makanya dia selalu tersenyum. Barack Obama smiles a lot and loves peace. Berarti betul ya. Karena kita di sini cari yang salah, jadi jangan di checklist ya statement yang keduanya. Oke, statement yang ketiga. Barack Obama has black and short hair, pointed nose and oval face. Nah, kita cari informasi fisiknya di teks tentang Barack Obama ini. He is tall and thin. Kemudian katanya di sini ya, he is bald. Bald itu apa? Botak ya. He has dark complexion, pointed nose, and oval face. Oke, pointed nose-nya sama, betul, sesuai dengan teks. Kemudian oval face-nya juga. Tetapi di sini Barack Obama dituliskan has black and short hair, sedangkan di teksnya sudah tertulis dengan jelas bahwa Barack Obama itu bald katanya ya, alias botak ya. Jadi untuk yang statement ketiga ini salah ya. Jadi kita bubuhkan checklist di statement yang ketiga. Oke, karena kita cari yang salah. Kemudian di statement yang keempat, Barack Obama is the first black man who becomes the president of US. Kita cari kata-kata first black man. Adakah? Oke, ada di sini ya. He is the first black man who becomes the president of US. Betul? Oke, statementnya betul ya. Kita tidak perlu bubuhkan checklist di sini karena kita cari statement yang salah. Selanjutnya, many people adore Barack Obama because of his spirit and action in creating peace in this world. Nah, ini tadi kita udah sempat baca ya ketika mencari statement yang kedua. Nah, di sini katanya people from all over the world adore him because of his spirit and action in creating peace in this world. Ya, jadi cocok banget nih. Berarti kita tidak perlu bubuhkan checklist ya. Jadi statement yang salah itu statement yang pertama dan ketiga. Alright, paham?
Kita lanjut ke nomor 7. Oke, di sini ada percakapan antara Nadia dan Andi. Jadi di sini Nadia meminta saran kepada Andi terhadap suatu situasi ya. Kita baca dulu apa yang diungkapkan oleh Nadia. Nadia ya di sini. Why does our village always get flood as peak rainy season approaches? What should we do? Oke, jadi di sini kata Nadia apa? Kenapa gitu ya? Desa kita tuh selalu kebanjiran saat puncak musim hujan mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Jadi minta saran ya supaya tidak kebanjiran terus. What is the right response to Nadia's questions? Kira-kira respon yang bisa diberikan oleh Andi itu apa gitu ya. Jadi di sini ada lebih dari satu respon yang bisa diberikan oleh Andi ya. Kita kasih respon terbaik gitu untuk Nadia yang kira-kira cocok untuk diberikan kepada Nadia gitu ya. Respon yang pertama kita cek one by one ya. Di sini kata Andi, we should plant more trees. We should plant more trees. It help absorb some of the water. Oke, kita harus menanam pohon katanya. Dengan menanam pohon itu bisa membantu menyerap air gitu ya, air hujan. Jadi terserap oleh tanaman. Masuk akal tidak? Oke, masuk akal ya untuk saran yang ini. Jadi yang pertama ini bisa kita gunakan untuk merespon. Coba yang kedua. I think we should clean the river from thrashes. Aku rasa kita harus membersihkan sungai dari sampah-sampah. Apakah masuk akal? Oke, cukup masuk akal yang kedua ini juga ya. Jadi dengan kita membersihkan sungai, itu bisa memperlancar aliran airnya sehingga tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Oke, selanjutnya yang ketiga. We should go fishing when the flood comes. Kita harus memancing ketika ada banjir katanya. Ini tidak masuk akal ya sarannya ya. Karena Nadia minta saran supaya kita nggak kebanjiran terus nih gitu. Ini malah diajakin mancing kalau banjir, gak nyambung ya. Kemudian saran yang keempat. You ought to discuss it with your teacher. Kamu sebaiknya mendiskusikan itu dengan gurumu. Oke. Jadi di sini malah melempar lagi nih Andi ya. Nyuruh Nadia untuk discuss dengan gurunya gitu. Padahal di sini Nadia kan minta pendapat Andi gitu ya. Jadi kurang tepat juga untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Nadia. Kemudian yang kelima, great, we can swim together. Dia malah bilang, wah bagus gitu ya. Jadi kalau banjir tuh bagus. Jadi kita bisa berenang bersama-sama. Oke, itu tanggapan yang tidak tepat ya. Jadi di sini tanggapan yang bisa diberikan oleh Andi itu tanggapan yang pertama dan kedua. Oke. Lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 ini materinya tentang pengumuman ya, announcement. Oke, di sini kita fokus ke soalnya dulu ya, seperti kita praktekkan di teks-teks sebelumnya. From the text, we can conclude that. Jadi dari teks tersebut kita dapat simpulkan bahwa, jadi di sini we can conclude that itu mirip-mirip dengan which statements are true gitu ya. Jadi kita cari statement yang memang sesuai dengan pengumuman ini ya. Kita akan cek satu-satu dari statement yang pertama. All of the students should wear their old uniforms. Nah, kita cari kata old uniforms di teks. Oke, di sini the students of grade
7 are allowed to wear their elementary school uniforms, while the new school uniforms are on process. Jadi di sini their elementary school uniforms itu sama dengan old uniforms ya. Jadi mereka baru masuk SMP. Jadi old uniforms-nya itu atau seragam lamanya itu adalah seragam SD-nya. Nah, kalau di statement ini katanya semua siswa harus memakai seragam lama mereka, yaitu seragam SD mereka ya. Sedangkan di announcement-nya, di pengumumannya, di sini hanya siswa kelas 7 yang diperbolehkan. Ini juga bukan harus ya, tetapi diperbolehkan. Are allowed gitu, beda dengan kata should ini ya, beda. Nah, jadi di sini statement yang pertama tidak cocok dengan apa yang disampaikan di pengumuman ini ya, berarti jangan dipilih ya karena tidak cocok, tidak sesuai dengan announcement-nya. Yang kedua, the announcement is addressed to new students. Pengumuman ini ditujukan untuk siswa baru. Betul tidak? Oke, di sini pengumumannya untuk siswa kelas 7 ya. Jadi yang baru masuk SMP. Nah, jadi di sini betul ya. Untuk statement yang kedua, pengumumannya ini ditujukan untuk siswa yang baru, yaitu siswa kelas 7 yang baru masuk. Kemudian, statement yang ketiga, the announcement is delivered by a homeroom teacher. Jadi katanya pengumuman ini disampaikan oleh wali kelas ya, homeroom teacher. Betul tidak? Nah, kita bisa lihat siapa yang menyampaikan announcement itu di bagian bawah pengumuman itu ya. Jadi biasanya dituliskan siapa sih yang mengumumkannya. Nah, di sini yang mengumumkannya itu adalah headmaster atau kepala sekolah, bukan homeroom teacher ya. Jadi salah. Kemudian statement selanjutnya, the new students may wear their old uniforms until 6th June, the 6th of June 2020. Betul atau salah? Oke. Jadi di sini katanya they should wear the new school uniforms white and blue on Monday. Jadi mereka harus memakai seragam baru, yaitu seragam yang putih biru itu pada hari Senin tanggal 8 Juni. For those whose uniforms have not available yet on the date should get the homeroom teacher's permission letter before Saturday. Oke, jadi mereka boleh menggunakan seragam SD mereka atau their old uniforms itu sampai hari Sabtu ya, karena biasanya kan hari Minggu tuh libur ya. Tanggal 7-nya itu hari Minggu. Nah, berarti sampai hari Sabtu mereka boleh pakai seragam SD dan mulai hari Senin tanggal 8-nya mereka harus menggunakan seragam putih biru, seragam SMP yang baru ya. Nah, jadi pernyataan yang nomor 4 ini betul ya. The new students may wear their old uniforms until the 6th of June 2020. Bagaimana dengan statement yang terakhir? The new students should wear white and blue uniforms on Monday. Jadi siswa baru harus menggunakan pakaian putih biru, seragam putih biru pada hari Senin, tanggal 8 Juni. Betul ya, sesuai dengan yang dituliskan di pengumuman. Oke, jadi di sini ada 3 statement yang sesuai dengan announcement-nya, yaitu statement yang kedua, keempat, dan kelima. Alright, kita lanjut ke nomor 9. Alright, nomor 9. What were the conflicts of the story? Oke, jadi kalian diminta untuk mencari konflik atau permasalahan yang muncul dalam cerita tersebut. Oke, mau tidak mau kita harus pahami dulu ya, ini teksnya nih tentang apa nih. Nanti baru kita tentukan konfliknya.
Alright, so let's see the story. Three large fish lived very happily in a pond which few people ever passed. Jadi ada 3 ekor ikan yang besar hidup bahagia di sebuah kolam. Kolamnya itu jarang dilalui oleh orang gitu ya. Pada suatu hari, one day, 2 men who were passing by the pond was the fish. Jadi ada 2 orang laki-laki yang melewati kolam tersebut. One of them said, "Let us hurry home and get our nets. Those fish are too fine to lose," katanya. Salah satu di antara orang itu bilang katanya, "Ayo kita buru-buru pulang dan bawa jaring. Kita harus nangkep gitu. Lebar lamun teu ditangkap gitunya." Lebar teh apa tuh? Sayang gitu untuk dilewatkan ikan-ikan itu gitu katanya ya. Nah, kemudian the 3 fish were very much frightened. Ketiga ikan itu sangat ketakutan katanya. Kemudian ikan yang pertama thought a moment, then swam through the outlet of the pond into the river. Jadi ikan yang pertama itu berpikir sejenak, kemudian dia berenang through the outlet of the pond into the river. Dia berenang menuju sebuah lubang dari kolam itu, kemudian dia berenang menuju sungai. Jadi dia melepaskan diri dari kolam, berenang ke sungai. Kemudian when the men came back with their nets, there were only 2 fish to be seen. Nah, jadi ketika orang yang tadi bawa jaring itu balik lagi, tinggal ada 2 yang tersisa ya, ikannya. Ini harusnya they ya. They found the outlet of the pond and made a dam across it. Oke, jadi di sini mereka melihat wah ada lubang tuh di kolam itu, makanya mereka menutupnya. Kemudian the second fish now began to think. Nah, jadi sekarang ikan yang kedua mulai berpikir. Kemudian dia muncul ke atas perairan and floated on its back. One of men picked it up in his net, but it seemed dead. So he threw it back into the water. Oke, jadi ikan yang kedua ini naik ke bagian atas air, membalikan tubuhnya, jadi seakan-akan mati gitu ya, dia pura-pura mati. Salah satu orang yang akan nangkep ikan itu mengambilnya, tetapi karena ikannya terlihat mati, maka dilempar lagi ke kolam ya. Nah, sedangkan ikan yang ketiga ini sama sekali tidak memikirkan bagaimana caranya untuk melarikan diri gitu ya. Jadi dia berenang saja ke dasar kolam seperti biasanya, dan tentunya sangat mudah ditangkap oleh orang-orang yang nangkap ikan itu. Oke, jadi di sini konfliknya itu kalau yang statement pertama di nomor 9, the fish could escape, ya bisa melarikan diri, itu bukan konflik, melainkan resolutionnya ya. Jadi bisa melarikan diri itu adalah bagian dari resolusinya. Yang kedua, 2 men were going to catch the 3 fish. Oke, jadi di sini konflik awal muncul ketika para laki-laki itu yang melewati kolam berniat untuk menangkap ikan. Nah, itu jadi konflik yang muncul di awal cerita. Kemudian the 3 fish were very much frightened. Nah, ini juga konflik. Jadi ikannya itu ketakutan ya. Kemudian tadi ada 2 ikan yang mencari solusi bagaimana supaya tidak tertangkap, sedangkan yang satunya tidak berpikir gitu. Kemudian yang terakhir, the fish look for ways. Nah, ini masuk juga ke bagian resolution ya. The fish look for ways, mencari jalan bagaimana caranya supaya terlepas, ya bisa melarikan diri dari tangkapan orang-orang itu. Nah, jadi yang masuk ke konflik itu adalah statement yang kedua dan ketiga. Sekarang nomor 10, from the story we can learn that, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini. Yang statement pertama, a good man is hard to find. Orang baik itu susah ditemukan.
Nampaknya kurang tepat ya untuk cerita yang ini. Kemudian, two heads are better than one. Dua kepala lebih baik daripada satu. Maksudnya ini dua pemikiran gitu ya, lebih baik daripada satu. Ini juga kurang tepat. Yang ketiga, no one succeeds without efforts. Oke, tidak ada seorang pun yang bisa berhasil tanpa usaha ya, betul. Jadi tadi ikan yang pertama dan kedua karena mereka berusaha untuk melarikan diri, makanya mereka bisa melepaskan diri dari tangkapan orang-orang itu ya. Sedangkan ikan yang ketiga sama sekali tidak mencari cara, tidak mencari jalan keluar, makanya tertangkap. Kemudian statement yang keempat, a good strategy makes a good ending. Strategi yang bagus menghasilkan ending atau hasil akhir yang bagus pula. Nah, jadi ini menggambarkan tadi ikan yang pertama yang paling pinter tuh, ya strateginya paling bagus, dia sama sekali tidak terlihat oleh orang-orang yang mau menangkap karena dia sudah kabur duluan gitu sebelum para penangkap itu mau datang. Dan ikan yang kedua meskipun agak-agak mepet tapi dia berpikir mencari strategi gitu ya. Strateginya cukup bagus sehingga tidak tertangkap oleh orang-orang itu. Sedangkan ikan yang ketiga tidak cari strategi. Karena tidak punya strategi akhirnya tertangkap. Oke, itu ya untuk nomor 9 dan 10. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Di sini ada soal true false ya, nomor 11, 12, dan 13. Oke, jadi di sini kalian harus menentukan statement di nomor 11, 12, dan 13 ini true atau false. True untuk statement yang betul ya, yang sesuai dengan teksnya. False untuk statement yang salah. Jadi kalian nanti tinggal bubuhkan checklist di antara true atau false-nya. Oke. Di sini ada teks recount ya. Recount text. Ini teks yang dipelajari di kelas 8 ya. Jadi ini menceritakan pengalaman Adi ya. Kita baca statementnya dulu. Jadi untuk teks yang seperti ini pun kita baca dulu statementnya, kemudian nanti kita cari dari statement ini di sebelah mana nih. Nah, jadi untuk soal seperti ini pun kita mulai dari baca statementnya dulu ya. Baru nanti kita cocokkan dengan teks yang tersedia. Oke, di sini statement yang pertama, Adi arrived late at school. Apa artinya? Adi sampai sekolah terlambat gitu ya. Adi terlambat sampai di sekolah gitu. Nah, kita cari apakah Adi terlambat atau tidak? Kita cari kata-kata arrived at school. Oke, nah di kalimat 1, 2, 3. Di kalimat keempat ini ada mengenai Adi arrived at school. Nah, katanya Adi arrived at school only 1 minute before the bell rang. Jadi sebelum belnya bunyi, Adi sudah sampai di sekolah ya, tapi tinggal 1 menit lagi gitu. Cuma meskipun tinggal 1 menit lagi berarti Adi tidak terlambat ya sampai di sekolah. Jadi Adi bisa dikatakan sampai di sekolahnya itu tidak terlambat karena masih ada 1 menit lagi menuju bell. Oke, jadi Adi arrive late at school itu salah ya. Yang betul, Adi arrive at school 1 minute before the bell rang. Jadi masih on time ya, sebelum bellnya bunyi. Selanjutnya, Adi trembled and fainted. Adi trembled and fainted during the ceremony. Oke, kita lihat di teksnya yang ada kata-kata trembled and fainted. Nah, di sini during the ceremony. Nah, di sini awal cerita mengenai upacara di sekolah ya. Jadi selama upacara, katanya Adi felt dizzy and his eyes were blurred. He tried to stand up still, but he could
but hold on. Kemudian he trembled and fainted. Ya, jadi di sini betul selama upacara bendera, Adi ini trembled and fainted, ya, gemetaran dan pucat pasti gitu selama upacara. Jadi ini statementnya betul, ya, true. Kemudian statement yang ketiga, Rizky stood up next to Adi during the ceremony. Apakah betul Rizky berdiri di samping Adi selama upacara? Di sini tidak diceritakan ya. He didn't know what's happened next. Jadi dia tuh keburu pingsan. Nah kemudian Adi ini ketika buka mata katanya ada di ruang UKS bersama gurunya dan juga Rizky. Jadi tidak diceritakan sih ketika upacara Rizky ini ada di samping Adi atau tidak. Yang jelas Rizky itu ada bersama Adi, menemani Adi ketika Adi sudah masuk di ruang UKS gitu ya. Jadi karena tidak ada di teks, untuk statement yang ketiga itu false ya, karena tidak tertera di teksnya. Alright, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, di nomor selanjutnya masih true false ya. Ini teksnya report text ya. As I've told you, let's move on into the statements. Jangan dulu baca teksnya, kita baca dulu statements-nya. Oke, statement number 14. Di statement nomor 14 di sini disebutkan bahwa bicycles were introduced in the 9th century in Europe, and as of 2003, more than 1 million have been produced worldwide. Oke, jadi kita cari pernyataan yang mirip-mirip nih dengan pernyataan ini. Kita cari yang ada kata-kata introduced in 19th century. Oke, kita lihat ya. Ada tidak? Oh, ada ya ternyata. Di paragraf kedua nih. Bicycles were introduced in the 19th century in Europe. And as for 2003, more than 1 billion, katanya, more than 1 billion have been produced worldwide. Oke, di sini mirip sekali ya kalimatnya dengan yang ada di teks. Tapi kalian jangan terkecoh, ada satu kata yang berbeda nih. Kalau di teksnya itu dituliskan 1 billion. Sedangkan di statementnya 1 million. Jelas berbeda ya. 1 juta dan 1 miliar gitu. Berbeda sekali. Nah, jadi di sini meskipun mirip, kalau misalnya kalian melihat dengan seksama itu berbeda ya, karena di teksnya itu 1 billion, sedangkan di statements-nya 1 million. Jadi jawabannya false. Oke. Selanjutnya statement yang nomor 15. The bicycle's invention has had an enormous effect on society, both in terms of culture and of advancing modern industrial methods. Oke, jadi di sini kita cari kata kuncinya. Coba cari enormous effect on society, or ya carilah kata-kata yang berkaitan dengan effect on society. Di sebelah mana ya? Alright, ternyata ada di paragraf terakhir. The bicycle's invention has had an enormous effect on society, both in terms of culture and of advancing modern industrial methods. Oke, kita pastikan ya, ini sama persis tidak dengan yang ada di statement. Alright, sama persis ya.
Tidak ada yang berbeda, tidak ada misinformation di sini. Jadi untuk statement nomor 15, jawabannya adalah true. Oke. Kita lanjut ke nomor 16. Oh, 16 dan 17 nih ya. Nah, ini mengenai nama hari dan bulan, lebih tepatnya Hari Nasional Indonesia, ini materi kelas 7 ya. Jadi di sini sudah disediakan di nomor 16 dan 17 itu disediakan tanggalnya, kemudian kalian cari apa nama hari yang diperingati pada tanggal tersebut. Nama harinya juga sudah tersedia di tabel, jadi kalian tinggal memilih ya. Ada 6 di situ Hari Nasional Indonesianya. Kemudian kalian cocokkan dengan tanggal yang diutarakan di nomor 16 dan 17. Oke, jadi ini kalian juga dituntut untuk tahu pengetahuan umumnya ya mengenai tanggal-tanggal Hari Nasional Indonesia. Oke, nomor 16. On the 10th of November, we celebrate. Pada tanggal 10th of November, 10 November. Kira-kira apa yang kita peringati pada tanggal 10 November? Alright, yang diperingati tanggal 10 November adalah yes ya, Heroes Day atau Hari Pahlawan. Jadi di sini kalian tinggal tuliskan saja on the 10th of November we celebrate. Nah, kalian tuliskan di sini ya, Heroes Day gitu. Kemudian on the 17th of August we celebrate. Pada tanggal 17 Agustus, apa yang dirayakan oleh masyarakat Indonesia? Of course ya, Indonesian Independence Day atau Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Indonesian Independence Day. Oke. Nah, jadi kalian tuliskan seperti itu ya. Indonesian Independence Day. Oke, kemudian kalau misalnya kita coba lihat satu-satu di sini untuk Kartini Day. Kartini Day itu tanggal berapa? It's on 21st of April ya. Untuk Kartini itu tanggal 21 April. Sedangkan Children Day is on 23rd of July. Kemudian Mother's Day is on 22nd of December. How about Labor Day? Hari buruh. Tanggal 1 ya. The 1st of May. Oke, jadi untuk Hari Nasional Indonesia ini silahkan boleh lihat lagi materi kelas 7-nya ya. Hari Nasional Indonesia yang kita peringati ada apa saja dan di tanggal berapa. Oke, selanjutnya nomor 18. Oke, 18 dan 19 ya. Untuk soal nomor 18 dan 19 di sini disajikan sebuah teks lagi nih, report text mengenai giraffe. What is giraffe? Apa itu giraffe? Jerapah ya. Jadi ini report text mengenai jerapah. Kita fokus ke pertanyaannya ya, langsung baca pertanyaannya dulu. Number 18.
The word it in third paragraph refers to. Oke, jadi di sini ditanyakan kata it di paragraf ketiga itu merujuk pada. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan seputar rujukan kata, itu kita bisa mencari tahu dari objek atau subjek yang disebutkan sebelumnya. Oke, jadi kita lihat dulu ya kalimat yang ada kata it-nya di paragraf ketiga. Oke, kita cari ya. Bukan it's ya, tapi it. Nah, ini dia. Kita sudah menemukan kata it-nya. Nah, jadi biasanya strategi untuk menjawab pertanyaan mengenai rujukan kata atau yang ada kata-kata refer seperti ini, refer to, kayak gitu. Kita bisa cari apa yang diceritakan sebelumnya, subjek atau objek yang disebutkan sebelumnya. Di sini, they just drop it. Mereka drop it to the ground ya. Jadi menjatuhkan ya. Jadi menjatuhkannya ke tanah gitu. Oke, jadi di sini kita lihat dari kalimat sebelumnya, when the baby is about to be born, ketika bayi apa di sini? Tadi yang diceritakan itu kan giraffe ya. Berarti di sini baby giraffe. Ketika bayi jerapah itu dilahirkan, mereka just drop it. Mereka di sini berarti para ibu jerapah itu ya hanya menjatuhkan saja ke tanah gitu dari sekitar 1,5 meter ketinggiannya. Jadi dilahirkannya itu dijatuhkan ke tanah si baby giraffe itu ya. They just drop it. Mereka menjatuhkannya. Nya di sini tuh buat siapa? Buat baby giraffe. Jadi ibu giraffe atau ibu jerapah menjatuhkan bayi jerapahnya dari ketinggian 1,5 meter gitu ya. Jadi di sini the word it in the third paragraph refers to baby giraffe. Oke. Selanjutnya, nomor 19, giraffe is the highest animal in the world. The word highest has the similar meaning with. Nah, ini kita diminta untuk mencari sinonim lagi nih, seperti tadi muncul ya di soal sebelumnya. Apa sinonim dari kata highest? Pada tahu pastinya ya, high itu kan tinggi ya. Jadi jerapah itu merupakan binatang yang paling tinggi gitu ya di dunia. Jadi di sini sinonim dari highest adalah tallest ya, paling tinggi. Kalau shortest paling pendek, biggest paling besar, smallest paling kecil. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 20. Oke, nah di sini disajikan beberapa situasi dan ada percakapan yang harus dilengkapi, begitu ya. Jadi teks percakapannya ini memuat greeting ya, materi kelas 7.
Kemudian kalian diminta untuk melengkapi dengan respon yang tepat. Dan di sini cukup mudah karena responnya juga disediakan ya. Jadi kalian tinggal milih responnya itu dari respon yang tersedia di box ini. Oke, kita lihat dari situasi yang pertama. Ini percakapan antara ibu dan anak ya. Good afternoon dear, are you tired? Kata ibunya. Jadi di sini anaknya baru pulang sekolah ya. Kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh ibunya, anaknya ini baru pulang sekolah kemudian disapa. Good afternoon dear, are you tired? Nah, tentunya ketika disapa good afternoon, nah di sini dibalasnya good afternoon lagi ya. Kalau kita lihat di pilihan yang ada di box, yang ada good afternoon mom, itu cuma ada yang ini. Jadi cukup mudah memilihnya ya. Jadi untuk yang A itu dijawab dengan pilihan yang good afternoon mom, yes I am very tired. Kemudian untuk yang B, ini situasinya sedang belajar. Good morning, my dear students. How are you today? Jadi ini antara guru dengan murid-muridnya ya. Ketika disapa good morning, berarti jawabannya harus yang mana nih? Good morning lagi ya. Dan di sini sapaannya juga betul. Menggunakan kata miss gitu ya. Good morning, miss. We are good. Thanks. Oke, ditanya how are you today? Dijawab we are good. Thanks ya. Nyambung kan? Selanjutnya untuk yang C. Thank you for an enjoyable class today, sir. Jadi ini antara guru dengan muridnya. Muridnya mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang menyenangkan hari ini. Terima kasih atas pelajaran yang menyenangkannya Pak hari ini gitu. Kemudian ini Pak gurunya menjawab my pleasure, Benny. Jadi ungkapan untuk membalas ucapan terima kasih, thank you, itu bisa you're welcome, my pleasure, not at all, ya. It's okay, gitu nah. Di sini yang paling tepat itu kan sisanya cuma tinggal 3 lagi ya, my pleasure, goodbye, dan I am here. Nggak nyambung sama sekali untuk I am here dan goodbye. Jadi jawabannya yang my pleasure, Benny. Oke, ini untuk yang C ya.